Baik, terima kasih rekan-rekan media yang telah hadir di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Pada malam hari ini kita akan mengadakan konferensi pers terkait bagaimana hasil rapat dari tim LO KPU. Semua paslon tadi sudah melaksanakan rapat di KPU dan kita akan diupdate bagaimana proses rapat di dalam Komisi Pemilihan Umum. Telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang pertama dari sisi paling kiri, kita telah dibersamai dengan Mas Chandra Irawan. Beliau adalah Wakil Direktur Direktorat Saksi dan Pengamanan Hasil Pemilu TPN Ganjar Mahfud. Dan bersama perwakilan LO ada Melissa. Kemudian di tengah ada Mas Tommy Arianto. Beliau merupakan Direktur Eksekutif dari Direktorat Komunikasi Informasi dan Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud. Dan di sebelah kiri saya adalah Aris Setiawan Jodi yang merupakan juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Yang pertama, kami persilahkan kepada Mas Chandra dan tim untuk memaparkan bagaimana proses dan hasil rapat tadi di KPU, terutama juga terkait dengan usulan dari tim Paslon 03 begitu. Terima kasih. Persilakan. Terima kasih Mas Riza. Rekan sekalian, selamat malam. Tadi sore tadi siang, tepatnya pukul 2.00, pukul 14.00 sampai dengan kurang lebih pukul 17.30, KPU mengundang perwakilan tim kampanye masing-masing paslon, paslon 1, paslon 2, paslon 3 hadir dalam rangka untuk membicarakan teknis debat capres lanjutan. Jadi hari ini adalah rapat yang kedua. Rapat yang pertama kemarin pada tanggal 29 November 2023. Pada rapat yang kedua ini, selain juga melanjutkan pembahasan yang tertunda dari pembahasan rapat pertama, yaitu yang viral itu tentang debat, format debat gitu kan, juga dibicarakan. Selain itu juga membicarakan soal tema dari masing-masing jadwal debat. Selain itu juga kita membicarakan moderator, panelis, dan tata teknis yang lain seperti undangan, kemudian format-format debat yang lain. Kawan-kawan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa rapat pada di KPU siang tadi berjalan dengan mulus, walaupun sedikit ada argumentasi dari masing-masing pasangan calon, terutama kaitannya dengan format debat yang juga melanjutkan perdebatan pada rapat KPU yang pertama. Namun perdebatan tersebut diakhiri dengan sebuah kesepakatan bahwa format debat itu kita kembalikan pada aturan yang ada dalam Undang-Undang 7 2017 pasal 277 ya, penjelasannya sudah jelas, dan juga yang diatur lebih lanjut oleh PKPU 15 tahun 2023 terutama pasal 50, di mana format debat diatur sebanyak 5 kali. Di antaranya adalah capres 3 kali dan cawapres 2 kali. Yang disepakati juga dalam format debat, khusus untuk debat 1, debat pertama dan debat kelima, itu adalah jatahnya capres. Jadi ini selang-seling gitu ya. Debat pertama itu capres, debat kedua cawapres, debat ketiga kembali ke capres, debat keempat ke cawapres, dan debat kelima kembali lagi ke capres. Pas 3 kali dan 2 kali. Nah, di debat 1 dan debat kelima ini karena KPU memandang bahwa capres dan cawapres ini merupakan pasangan calon yang utuh, sehingga diperlukan suatu simbolik bahwa yang hadir dalam debat itu adalah pasangan.
maka memang tadi disepakati dalam debat capres, yaitu debat 1 dan debat 5, khusus debat 1 debat 5, capres itu nanti diperbolehkan untuk didampingi cawapres. Namun karena ini adalah jadwalnya debat capres, maka yang boleh berdebat hanya capres. Cawapresnya hanya tampil saja di debat 1 dan debat 5 ini karena debat pembuka dan debat penutup gitu ya. Tetapi fix bahwa yang berdebat hanya capres saja, cawapres tidak ikut sama sekali berdebat. Kemudian debat kedua, debat ketiga, dan debat keempat masing-masing adalah debat khusus cawapres, debat khusus capres, dan kembali lagi debat khusus cawapres. Ini sendiri saja, jadi cawapres sendiri, capres sendiri, dan nanti debat keempat cawapresnya sendiri lagi. Namun apabila paslon atau pasangan capresnya atau cawapresnya hadir, dipersilakan tentu saja, tapi tidak tampil bersama-sama. Ini yang membedakan dengan debat yang pertama tadi dan debat yang kelima. Untuk masalah tanggal tidak ada persoalan, tanggal sudah disepakati lebih awal. Juga masalah lokasi untuk debat pertama tadi sudah diputuskan akan diadakan di halaman parkir kantor KPU. Jadi didesain dengan model podium. Nah, teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa sebelum rapat pada hari ini, tim pemenang nasional Ganjar Mahfud sudah menyampaikan atau mengusulkan format debat secara tertulis kepada KPU. Di antaranya tadi itu kami mengusulkan format debat memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang tadi kami sampaikan, dan kami mengusulkan format debat yang atraktif dan menarik. Jadi kami mengusulkan ada dua model format debat. Yang pertama podium. Sebagaimana kita tahu di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama pemilu 2019, format debatnya podium gitu, ada kontestan di depan gitu kan, ada podium berdiri, kemudian ada moderator menanyakan pada kontestan gitu dan mempertajam atau memperdalam pembahasan. Itu kami usulkan juga model podium. Yang baru yang tidak pernah, mungkin belum pernah dilaksanakan di debat-debat capres, cawapres maupun debat-debat kepala daerah, itu adalah model town hall. Model town hall itu memungkinkan, kalau gambarannya begitu, kalau model town hall itu ada satu podium di tengah, gitu, ada satu podium di tengah, di sekelilingnya itu adalah audiens, dia melingkar. Nah, kelebihan model town hall itu lebih cair, karena ada atraktif ya antara kontestan dengan audiens. Dan di dalam town hall itu juga kami mengusulkan diberi kesempatan untuk audiens langsung bertanya kepada kontestan, pada capres atau cawapres. Ini yang membedakan dengan model podium. Kalau di model podium, yang memberikan pertanyaan adalah moderator, di mana pertanyaannya itu diusulkan oleh panelis-panelis, gitu. Nah, tapi tidak memberikan kesempatan kepada audiens kalau di podium, karena formal dia. Nah, usulan TPN kami setuju itu, kami usulkan juga podium. Kami juga mengusulkan model debat yang town hall. Jadi audiens dalam tema debat tertentu itu dipersilakan untuk menanyakan pada paslon, pada kontestan, tentu saja sesuai dengan tema. Dan ini saya kira sangat relate ya dengan generasi muda sekarang ya, dan masyarakat yang membutuhkan informasi biar seakan-akan memang kebutuhan rakyat yang ingin bertanya pada kontestannya masing-masing. Tadi juga selain format debat juga menyetujui tema. Debat pertama ini dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2023. Tema yang tadi disepakati adalah tema tentang tata kelola pemerintahan. Jadi ada tata kelola pemerintahan, ada hukum, ada HAM, gitu ya, korupsi, penguatan demokrasi, kemudian kerukunan warga, juga memperkuat toleransi di antara masyarakat gitu. Itu tema debat yang pertama. Kemudian tema debat yang kedua tanggal berapa? Ya, 20. Tanggalnya ada nih ya nanti. Tema debat kedua ini kaitannya dengan ekonomi. Nah, debat pertama tadi khusus capres ya.
Yang pertama itu Capres. Tema debat kedua ini khusus Cawapres. Jadi temanya ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan masalah-masalah perkotaan. Kemudian debat ketiga kembali lagi ke Capres. Temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Tadi ini juga sempat perdebatan di antara tim paslon. Ada satu paslon ya mungkin ini mengusulkan tema ketiga bukan soal pertahanan dan keamanan, tapi kami menyadari bahwa memang pertahanan keamanan ini menjadi ranah presiden sebetulnya, karena presiden nanti ketika terpilih dilantik sekaligus menjadi panglima tertinggi dari angkatan bersenjata, dan juga beliau presiden terpilih nanti juga harus menguasai persoalan-persoalan geopolitik dan hukum internasional, sehingga kita memang menyetujui untuk tema debat ketiga pertahanan keamanan adalah ranah dari debat Capres. Yang keempat, ini yang kita berikan porsi untuk Cawapres, yaitu tentang sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, pembangunan berkelanjutan, masyarakat adat, dan tentang desa. Ini debat keempat untuk porsi Cawapres. Terakhir, debat kelima, ini kembali lagi ke Capres, gitu, tentang temanya kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan isu-isu seputar dengan inklusi. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti memang kami akan membicarakan lebih lanjut tentang teknis debat, misalkan undangannya bagaimana, begitu ya. Apakah diperlukan dress code biar setara begitu, itu akan ada rapat lanjutan di KPU pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023. Saya kira demikian, Mas Misal. Baik, terima kasih Mas Chandra. Tadi sudah banyak dipaparkan, terutama sekali penekanan kepada pengusulan dari tim Paslon 03. Kami mengusulkan bahwa debat selain substansial tapi juga harus atraktif begitu ya. Karena di dalam proses debat itu dibutuhkan gairah rakyat agar tune in gitu ya, bisa merasakan bahwa siapa pemimpin yang akan kita pilih ini. Kita harus tahu substansinya, bagaimana wibawa dia memimpin atau membawakan suatu materi begitu dalam debat. Itu adalah salah satu hal yang penting di dalam proses demokrasi. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Tommy untuk memberikan sedikit. Ya. Terima kasih Mas Richard. Kawan-kawan, ini tadi kita sudah mendengar penjelasan bagaimana proses di KPU sampai sore tadi, dan kita menghargai apa yang sudah dicapai kesepakatan sampai pada hari ini, bahwa kita kembalikan pada undang-undang tentang debat Capres dan Cawapres, sebagaimana kita inginkan bahwa debat ini betul-betul bisa mengungkapkan, bisa menunjukkan bagaimana kualitas calon-calon pemimpin kita, sehingga rakyat bisa menilai sendiri dengan utuh bagaimana calon pemimpin mereka dan bagaimana mereka nanti akan menentukan pilihan. Jadi yang paling penting poinnya adalah itu. Yang kedua, karena ini adalah sifatnya menguji kemampuan dari masing-masing capres, artinya kita mesti mengetahui isi dari pikiran capres dan cawapres kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan karena ini format dan terkait dengan format, orang kalau diminta menonton perdebatan tentu saja bukan hanya substansi, tapi juga ini namanya tontonan. Jadi kita juga ingin memberikan kepada rakyat bagaimana calon-calon pemimpin ini mempertontonkan atau menunjukkan buah pikiran mereka dengan cara yang menarik. Lalu berikutnya lagi,
soal apa namanya format tadi. Kenapa kita mengusulkan juga format yang memberikan kesempatan untuk audiens itu berinteraksi? Ya karena supaya apa yang menjadi apa namanya buah pikiran dari calon-calon ini juga diuji di tempat gitu. Jadi ini kan bukan hanya soal menyampaikan visi misi seperti membaca apa namanya teleprompter gitu atau membaca makalah, tetapi secara spontan itu akan terlihat mana yang betul-betul menguasai visi misi mereka atau yang sekedar dibuatkan gitu. Kalau kita bicara visi misi tentu saja semua bagus-bagus karena ini kan disusun oleh tim yang bekerja. Tapi jangan-jangan ada calon-calon yang bahkan tidak mengerti visi misinya sendiri. Nah ini perlu diuji. Nah kita ingin dalam hal ini TPN Ganjar Mahfud itu semua itu bisa ditampilkan di satu proses yang namanya debat calon presiden, calon wakil presiden ini. Jadi intinya itu, karena kita kan tahu kalau kita lihat dulu tahun-tahun yang lalu di pemilu yang sebelumnya, itu ada calon presiden yang bahkan nggak tahu gitu, apa namanya TPID itu apa, misalnya begitu ya. Jadi tim pengendalian inflasi daerah nggak tahu dia. Padahal itu ada dalam visi misi dia. Jadi jangan-jangan kalau kita uji dia dengan misi dan visi yang dia disusun oleh oleh timnya sendiri, jangan-jangan dia nggak tahu. Atau dia mungkin malah nggak pernah baca gitu, atau nggak peduli sebenarnya dengan itu. Nah itu kita nggak inginkan. Jadi visi misi itu jangan hanya sebagai lip service, tetapi betul-betul menjadi bukan hanya dipahami, tetapi bisa dielaborasi oleh si calon yang bersangkutan secara komprehensif. Dan itu salah satu sarananya adalah debat. Gitu. Dan itu yang kita harapkan bisa diungkap melalui proses itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tommy. Penjelasannya sangat clear. Tadi titik tekannya adalah bagaimana rakyat nanti dalam proses debat capres maupun cawapres bisa memberikan penilaian secara utuh, gitu ya. Jadi diharapkan rakyat tidak melihat segala sesuatu terkait capres dan cawapresnya ini sebagian atau parsial begitu, hanya bermain gimmick-gimmick belaka tanpa gagasan, tapi memikat hati rakyat, itu juga akan membahayakan Republik Indonesia ke depan. Karena ini bukan main-main urusannya, ini bagaimana Indonesia akan dibawa ke depan, apalagi kita akan menghadapi 2045 di mana jumlah penduduk produktif akan sangat luar biasa besar dan kita harus mendapatkan yang terbaik dari potensi yang ada itu. Selanjutnya, saya persilakan kepada juru bicara TPN, Mas Aris. Terima kasih. Terima kasih Mas Tommy, Mas Chandra, Pak Mirza. Tadi Mas Tommy sudah menjelaskan secara garis besar terkait dengan harapan TPN dan juga tentu saja harapan masyarakat terkait dengan debat, format debat Capres dan Cawapres. Jika saya baca juga secara lebih detail dari dokumen resmi yang kita sampaikan ke KPU, bahwa selain format town hall, kita juga format town hall itu ingin dilaksanakan di kampus, seperti itu kan, di kampus, hanya agar ada partisipasi aktif mahasiswa, karena mahasiswa ini kan sangat kritis dan ya Republik ini terus berkembang dan mahasiswa terus menciptakan sejarah Republik ini mulai dari tahun 98 sampai saat ini kan mahasiswa yang pegang seperti itu. Nah, bahkan di negara Amerika Serikat sendiri, negara demokrasi misalnya, itu puluhan tahun debat dilaksanakan di kampus gitu. Nah kan kalau kita selama ini mungkin sudah ada beberapa penyampaian gagasan di kampus, tetapi debat di kampus itu belum pernah ada. Nah ini kita sebenarnya dorong itu agar masyarakat ini semakin tercerdaskan, semakin tercerahkan seperti itu terhadap gagasan-gagasan yang dibawa oleh capres-capres sendiri. Terkait dengan kesiapan, kita tahu Pak Mahfud sudah sampaikan bahwa Pak Mahfud bahkan mengatakan saya siap debat apapun, mau formatnya sambil duduk, mau berdiri pun silahkan gitu. Jadi Pak Mahfud sama sekali tidak ada masalah terkait debat, dia mengikuti mekanisme yang ada dan sudah ditentukan oleh KPU. Tentu saja harusnya berdasarkan dengan undang-undang. Sementara Pak Ganjar menyampaikan bahwa
insya Allah tidak ada persiapan khusus untuk debat pertama karena temanya sudah siap lahir batin gitu. Jadi memang kalau kita bicara di tema pertama itu terkait dengan hukum, HAM dan pemerintahan, baik Pak Ganjar dan Pak Mahfud, khususnya Pak Ganjar ya, Pak Ganjar ini sudah sangat siap. Kalau Pak Mahfud kan memang hadir tetapi tidak bisa menyampaikan kan gagasannya, tetapi memang keduanya ini kombinasi yang sangat pas terkait dengan hukum dan HAM gitu. Kalau Mas Ganjar sendiri terkait dengan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, bahkan dari tagline-nya saat pilgub di Jawa Tengah tahun 2013 itu boten ngapusi, boten korupsi gitu. Dan itu dijadikan salah satu judul dalam Renstra-nya di tahun 2013 sampai 2018, Renstra Pembangunan Jawa Tengah. Dan Mas Ganjar ingin misalnya memperbaiki sistem kelembagaan dan korupsi, sistem kelembagaan dan regulasi yang jelas, baik itu di tata kelola pemerintahannya sehingga ada kepastian hukum. Aktornya juga harus benar-benar bersih. Kalau aktornya tidak benar ya mungkin akhirnya akan terlibat gitu. Pemberantasan korupsi harus diawasi top leader dan tidak hanya pemerintah tetapi juga akan mendorong keterlibatan masyarakat gitu ya. Keduanya juga Mas Ganjar maupun Pak Mahfud adalah backgroundnya sama-sama sarjana hukum. Mas Ganjar sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada, S2-nya di Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pak Mahfud kita sudah tahu backgroundnya baik dari sastra Arab juga sarjana hukum, kemudian beliau pernah memimpin lembaga Mahkamah Konstitusi, menjadi ketua MK, 2 kali menjadi Menteri Polhukam, Menko Polhukam, kemudian Menteri Pertahanan juga di era Gus Dur pernah. Jadi sangat pas lah kalau tema ini. Jadi 2 orang ini memang sudah punya chemistry yang luar biasa untuk tema debat pertama. Jadi insya Allah kami sudah sangat siap dan Mas Ganjar sampaikan sendiri tidak ada persiapan khusus. Nah, kalau saya boleh menjelaskan sedikit lagi bahwa kesiapan itu tidak hanya menjadi gagasan Mas Ganjar, melainkan Mas Ganjar sudah membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, terhadap tata kelola pemerintahan yang baik itu di Jawa Tengah. Pada 2019 dari pilot project Mas Ganjar menciptakan 23 sekolah dengan sekolah konsepnya sekolah berintegritas. Itu bekerja sama dengan KPK dan dari 23 sekolah sebagai pilot project itu sampai saat ini 2019 itu ada 367 sekolah di Jateng yang menerapkan kurikulum anti korupsi. Ini bekerja sama dengan KPK. Jadi memang penekanan anti korupsi sudah ditekankan sejak ini dan itu sudah dibuktikan oleh Mas Ganjar di Jawa Tengah. Ada pencegahan korupsi, bagaimana moral, akhlak, etika semua ada di Jawa Tengah dan Mas Ganjar sudah buktikan itu. Kemudian dari tata kelola pemerintahan ada 33 inovasi layanan publik yang dicanangkan oleh Mas Ganjar dan juga diterapkan di Jawa Tengah, mulai dari integrasi satu data Jawa Tengah, pelaporan langsung masyarakat kepada gubernur, mulai lapor mal layanan publik, e-publik, pelayanan Trans Jateng dan sebagainya. Bahkan survei Litbang Kompas beberapa waktu lalu itu yang merekam terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Ganjar itu, masyarakat yang puas itu jumlahnya respondennya itu 83%. Dan 47,7% menilai pemberantasan korupsi membaik, hanya 22% yang menilai buruk dan 30% menjawab abstain atau tidak tahu. Jadi kedua calon ini memang sangat lengkap dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Dan terakhir terkait dengan demokrasi, 2 sosok ini adalah cerminan dari demokrasi. Keduanya adalah sosok yang lahir dari keluarga sederhana, lahir dari rahim rakyat, mengikuti seluruh proses aturan yang ada tanpa ada usaha-usaha untuk merubah hukum dan sebagainya. Dan ini adalah contoh cerminan demokratis yang sangat baik bagi masyarakat Indonesia, bahwa Anda bukan anak siapa-siapa, tetapi jika Anda berusaha mendapatkan yang terbaik, maka Anda akan ada di posisi yang itu bisa mendorong atau memimpin di Republik ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Aris. Penyampaian sangat tajam tadi barusan, menyampaikan bagaimana kekuatan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud yang betul-betul lahir dari rahim rakyat. Oleh karena itu, di dalam proses meniti karir, beliau berdua paling anti dengan yang namanya, kalau anak Gen Z sekarang bilang nepo baby. Itu paling anti dengan yang begitu-begitu.
dan juga anti orang dalam. Itu kenapa mereka sangat kuat dalam menjaga prinsip anti korupsi. Bahkan dalam perpisahan Gubernur Jateng pada waktu itu, bagaimana diceritakan sendiri dari beberapa pihak bahwa Mas Ganjar menyampaikan ke sopirnya, ke beberapa stafnya, kalau kamu korupsi lebih baik saya pecat saja, gitu. Itu adalah satu komitmen yang luar biasa. Dan bahkan akhir-akhir ini Mas Ganjar juga menyampaikan ke publik bahwa desain untuk melintir atau sedikit menghancurkan citra anti korupsi ini memang berawal dari proses persidangan SN pada waktu itu ya. Di situ dia secara publik menyampaikan bagaimana dia dibisiki begitu bahwa saya akan menyebut nama Anda dalam satu kasus korupsi. Itu adalah bagaimana desain untuk menghancurkan image Mas Ganjar yang memang betul-betul teguh dan keras dalam memegang prinsip anti korupsi. Terbukti dalam berbagai survei dan prestasi yang ada melekat Mas Ganjar di Jawa Tengah maupun pada waktu di DPR RI. Baik, sebelum saya lempar ke teman-teman media, masih ada tambahan? Mas Chandra, Marisa? Baik. Rekan-rekan media, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan maupun mempertajam isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Gali dari MNC Portal Indonesia. Ada beberapa pertanyaan tadi kan sudah dijelaskan secara rinci mengenai format debat sekaligus isu-isu tema-tema yang akan dibahas per debat debat. Untuk debat perdana nanti itu kan membahas soal isu hukum, pemerintahan dan lain-lain. Dari TPN Ganjar Mahfud sendiri, apakah ada penekanan isu tertentu atau materi tertentu mengenai persoalan tema di debat pertama untuk disampaikan di debat nanti? Itu pertama pertanyaannya. Kedua, tadi ada usulan dari Amnesty International mengenai debat pertama lebih memperdalam terkait isu pelanggaran HAM berat. Apakah dari TPN Ganjar Mahfud ini setuju untuk apa yang diusulkan oleh Amnesty International untuk diangkat dalam debat nanti? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih ada lagi atau kita langsung jawab dua pertanyaan pertama? Ada lagi, rekan-rekan? Oke. Baik, langsung saja. Pertama tadi pertanyaannya terkait dengan isu hukum, apakah ada penekanan dari tim TPN terkait isu ini. Kedua, ada usulan dari Amnesty International untuk memperdalam isu HAM berat pada sesi debat Capres maupun Capres. Terima kasih. Silakan. Baik, Mas Ferry dari MNC Portal ya, tadi soal tema. Saya kira sih tema karena sudah disepakati. Kita dari 5 kali jadwal yang pertama Presiden, yang kedua calon cawapres, ketiga Presiden dan keempat cawapres, dan terakhir Capres lagi. Itu tema-temanya sudah disepakati. Jadi kita tentu harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan bersama-sama dengan paslon-paslon yang lain dan KPU. Jadi tidak ada lagi saya kira penekanan tema yang kita ajukan karena sudah sepakat. Jadi sesuai dengan jadwal dan tema yang disepakati. Yang kedua, saya kira soal amnesti yang mengusulkan pelanggaran HAM berat, kita tentu tahu bahwa ini akan menjadi tema yang debat pertama Capres. Ya. Kalau kita bicara hak asasi manusia, ya tentu saja hak asasi manusia tidak terbatas, dan karena ini pelanggaran HAM berat itu tidak ada kadaluarsanya. Gitu. Jadi itu yang penting sekali, dan saya kira sudah berulang-ulang Pak Mahfud dalam hal ini sebagai Menko Polhukam mengingatkan kita juga dalam beberapa kesempatan tentang pentingnya penegakan
penegakan HAM ini menjadi satu agenda yang urgent gitu. Dan termasuk di dalamnya saya kira tentang pelanggaran dan peristiwa-peristiwa terkait dengan asasi manusia di masa yang lalu. Gitu. Karena tentu kita tidak ingin bergerak maju tanpa satu pijakan yang jelas tentang bagaimana kita berrekonsiliasi dengan sejarah masa lalu kita yang di dalamnya tentu ada satu dua peristiwa pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM yang terstruktur sistematis yang kemudian dilaporkan sebagai pelanggaran HAM berat. Saya kira itu sangat clear dari paslon nomor 3. Baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya ingin mencoba menambahkan dari yang disampaikan Mas Tommy. Memang tema sudah disepakati, jadi kita tidak bisa lagi mengajukan penekanan-penekanan. Namun seperti yang disampaikan Mas Ganjar beberapa hari lalu terkait dengan persiapan debat debat dengan tema pertama, itu Mas Ganjar ingin mengedepankan tema terkait dengan atau isu atau topik terkait pemberantasan korupsi, karena itu menjadi program unggulan, salah satu program unggulan dari Ganjar Mahfud. Kemudian terkait dengan usulan Amnesty Internasional terkait dengan yang pertama itu pembahasannya lebih titik berat kepada isu terkait pelanggaran HAM berat. Tentu saja kami sangat sepakat jika itu memang dipilih gitu, atau menjadi fokus, karena memang juga dalam dokumen visi misi Ganjar Mahfud itu juga tertera dengan sangat jelas dan clear. Ini kita akan melakukan supremasi hukum progresif dan menjamin HAM. Pelanggaran HAM diselesaikan, tugas terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan, utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara. Jadi ini kita punya komitmen yang kuat, dan Prof. Mahfud sebenarnya sudah membuktikan itu selama ia menjabat sebagai Menko Polhukam, bagaimana dia terdepan untuk waktu itu sempat mengakui adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dari Aceh waktu itu ada beberapa tempat direhab, ada tindakan pemerintah untuk itu. Prof. Mahfud terbukti dalam hal mengusut atau mengatasi atau mencoba melakukan penyelesaian. Ini kan ikhtiar tanpa henti. Dan Prof. Mahfud adalah sosok, dan Pak Ganjar adalah sosok yang paling pas untuk itu. Juga kepatuhan terhadap standar dan HAM itu juga masuk dalam visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud dalam hal aparatur sipil negara dan juga alat negara seperti polisi, di mana polisi harus tak patuh terhadap standar dan HAM, senantiasa mematuhi setiap aturan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam penegakan HAM. Ini semua tercantum dalam dokumen visi misi Pak Ganjar, Pak Mahfud, sehingga komitmen untuk pelanggaran HAM berat di masa lalu itu penyelesaiannya itu sudah sangat clear dari pasangan nomor 03. Jadi kami sama sekali tidak ada masalah terhadap usulan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali kepada rekan-rekan media untuk bisa menanyakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya. Tadi disebutkan bahwa akan ada 5 kali debat ya. Mungkin saya kelewatan atau mungkin tadi lupa disebutkan. Itu debat pertama nanti akan diselenggarakan di halaman dari KPU ya. Terus untuk debat berikutnya lokasinya mau di mana? Belum ditentukan. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi? Rekan-rekan? Oke, kalau begitu mungkin nanti bisa dipertajam, masing-masing bisa doorstop gitu. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Kami ucapkan banyak terima kasih dan juga selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.